Siapa yang sholat subuh berjamaah berada dalam jaminan Allah. Jadi ilmu ini subhanallah lebih mahal dari, berbeda dengan harta kita. Semakin banyak, kalau ilmu semakin banyak, semakin alhamdulillah subuh ini kita masih diizinkan Allah menikmati hidup ini. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang kembali menghidupkan kita setelah Dia matikan kita dengan tidur. Mudah-mudahan kita buka dengan keberkahan yang luar biasa, yaitu hadir salat subuh berjamaah. Dan itu adalah suatu karunia yang tak didapat kecuali oleh orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dalam ayat lain, walladzina hum ala salatihim daimun, yang senantiasa khusyuk dan selalu menunaikannya. Nabi SAW mengatakan, man shalla subha fi jama'atin kana fi dhimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah berada dalam jaminan Allah. Subhanallah, mudah-mudahan kita mendapatkan pula doa Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikan keberkahan pada umatku di waktu paginya. Nah, di pagi ini kita isi pula dengan satu amalan yang mudah-mudahan diterima Allah dan membuat kita dicintainya, yaitu menuntut ilmu yang disejajarkan dengan jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapa yang keluar menuntut ilmu sama dengan berjihad fi sabilillah. Ma'asyiral kiram. Oleh itu mari kita bersyukur atas nikmat yang besar ini. Semoga tak satu pun kita kecuali beruntung dan tidak rugi. Ma'asyiral kiram, salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang darinya kita belajar baik secara teori maupun secara praktek. Karena Nabi datang membawa al-huda wa dinul haq. Al-huda, petunjuk, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, yang kalau kita dapat pahalanya senantiasa mengalir dan berlipat sekalipun setelah kita wafat. Jadi ilmu ini subhanallah lebih mahal dari apapun yang kita miliki, karena dia diberikan bertambah. Semakin banyak semakin ringan. Berbeda dengan harta kita, semakin banyak semakin sulit untuk dijaga. Tapi kalau ilmu semakin banyak semakin memudahkan kita. Oleh itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang diwarisi dari Nabi. Karena al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Maka kita belajar ke ahli waris Nabi ini, dalam hal ini pada subuh ini kepada Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis, akidahnya As-Salaf dan Ashabul Hadis. Ya, karena sebagian mengira bahwa istilah As-Salaf itu diisytiharkan oleh Imam Ibn Taimiyah, tidak dikenal sebelumnya. Ya, tidak kenal sebelumnya. Kemudian disiarkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab, barangkali mungkin karena kurang rekreasi saja. Jadi kurang banyak berjalan, kurang pula yang dilihat. Maka istilah ini bahkan orang-orang sebelum kita dan sebelum Imam As-Sabuni sendiri, seperti akan dia nukil dari Imam Ibn Khuzaimah, Syekhnya Ibn Hibban, juga sudah mengenal akidah As-Salaf. Karena pada saat itu lahir akidah khalaf, maka terpaksa dibezakan mana yang salaf, mana yang khalaf, mana yang ahlus sunnati wal jamaah, mana yang bukan
ahli sunnah wal jamaah atau yang bercampur-campur antara sunnah dengan bukan sunnah. Ya, kalau bercampur biasanya yang dominan mana? Campurannya. Ya, air ini kan kemarin kita contohkan, masukkan setitik oli oplosan, setitik aja dia jadi air oli. Betul ya? Walaupun hanya setitik. Makanya upayakan jangan masuk walaupun kena tempias atau rembesan ya. Kadang kena tempias saya basah juga kan. Rembesan juga bikin basah. Diupayakan. Tapi kena juga walaupun kita sudah berusaha, mudah-mudahan tidak dihisab. Bukan dicatat sebagai sebuah kesengajaan. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Tersalah atau terpaksa. Seperti yang saya katakan, orang berada di jalur yang benar, kadang-kadang terlibat juga eksiden, digeser oleh orang, terpaksa berurusan dengan Pak Polisi, gitu. Padahal yang geser siapa? Yang geser siapa? Yang melanggar. Yang melanggar yang geser kan? Atau salah injak pedalnya, nak nginjak rem terinjak gas. Nah, itu salahnya. Saya pernah melatih beberapa orang ustadz naik mobil dulu, nyetir, tiba-tiba di depan lewat orang pejalan kaki kan, ustadz rem, di remnya bukan rem, tapi pijak, gas pijak, si koke lah orang tuh lari, tahu si koke, ayah, pantang-panting lah dia melarikan diri. Yang satu lagi pas lampu merah, rem ustadz, ini lampu merah, di situ ada polisi, tapi pijak juga, gas, airnya lewat lampu merah, untung tak ada mobil yang melintas dan polisi sibuk nangkap yang melanggar. Akhirnya dua-duanya selamat. Kalau tak, saya tak punya lisensi melatih di luar negeri. Tapi itulah salah satu pelanggaran yang terjadi. Saya melanggar juga itu ya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Semoga Allah maafkan. Nah, kita hari ini kembali pada kaji yang berat kemarin. Kan kemarin karena berat kita letakkan sementara dulu. Kan kalau berat istirahat dulu ya. Nah, sekarang berat lagi. Dah siap? Siap? Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemarin dengan judul Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Sebenarnya saya tidak kuat membahas ini. Ya. Tidak kuat bahas ini sebab berat memang. Berat. Tetapi karena ada depan kita, kita baca dan berusaha menjelaskan nanti. Sedikit. Ada yang kurang jelas nanti silakan ditambah. Mana tahu ada yang nambah penjelasan nanti kan. Atau kurang jelas silakan ditanya. Kalau saya bisa saya jawab. Kalau tidak saya serahkan kepada yang lebih ahli. Masyaallah kiram dirahmati Allah.